Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini minggu pertama praktikum analisis data ya. Kita belajar tentang eksplorasi data. Nah, di kelas sudah dijelasin kan sama Bu Nurul apa sih eksplorasi data dan kenapa sih kita harus melakukan eksplorasi data dan pentingnya apa sih itu kan. Nah, eksplorasi data itu bisa kita gunakan untuk mengetahui karakteristik data yang meliputi pola penyebaran datanya, habis itu nilai-nilai statistika deskriptifnya dan lain-lainnya. Nah kan, sehingga eksplorasi data itu bisa dilakukan menggunakan statistika deskriptif, di mana statistika deskriptif itu meliputi penyajian data dengan diagram, ukuran pemusatan, ukuran lokasi, dan ukuran penyebaran. Nah, kita tahu kan penyajian data dengan diagram yang biasa kita gunakan itu kita bisa pakai histogram, diagram batang daun atau stem and leaf, diagram kotak garis atau box plot, scatter plot, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan untuk ukuran pemusatan, kita bisa pakai min, median, dan modus. Ukuran lokasi kita bisa pakai kuartil, desil, persentil, dan lain-lainnya itu. Terus ukuran penyebaran nih, ada yang jangkauan, varian, standar deviasi, itu namanya di ukuran penyebaran data. Nah, langsung aja nih, kita akan membuat yang pertama buat histogram, stem and leaf, dan box plot. Nah, ketiga diagram ini bisa kita gunakan untuk mengetahui pola sebaran data. Jadi kita pengen tahu tuh apakah data itu simetris atau menceng kanan dan menceng kiri kan. Berarti kalau kita tahu dia simetris kan bisa tahu tuh dia distribusi normal. Oh, berarti sebarannya normal gitu kan. Nah, ini ada contoh kasus nih. Diketahui sekumpulan data nilai sebagai berikut. Dibuat histogram, stem and leaf, dan box plot. Langsung aja kita pakai SPSS kan. Seperti biasa di SPSS itu ada dua. Sebelum kita olah datanya, kita definisikan dulu data yang di variabel view. Nih saya sebut coba dah nilai. Nah, tipenya numerik, panjangnya 8, desimalnya 0 karena dia bulat ya. Sebenarnya ya, di sini cuman rata kanan rata kirinya aja nanti. Nah, di sini ubah nominal. Itu masuk ke data view. Nah, di sini kita bisa masukin data kita kan, masukin seperti biasa 45, 10, 20. Sambil dicoba ya dimasukin ya. Setelah dimasukin nih sampai bawah sampai ada 28 data kita ya. Setelah itu kita bisa buat histogramnya nih. Nah, untuk buat histogram kita bisa dari beberapa cara nih. Yang pertama pakai analyze, deskriptif statistik yang frekuensi. Oh, ini udah kita ulang. Masukin dulu ke sini kan. Variabelnya adalah variabel nilai yang akan kita olah. Nah, di sini ada statistik nih. Di sini kita bisa tahu nilai-nilai dari ukuran lokasi, ukuran pusat, ukuran penyebaran juga nih yang bisa kita gunakan untuk mencari pencarian 3 atau 5 angka itu ya. Nih di percentil value kita bisa kuartil, persentil. Nah, ini udah nih saya masukin 10 sama 50. Kalau mau diulang juga boleh ya. Di remove dulu, kita misalkan persentil 25 add. Nah, di sini ada central tendency, ukuran pemusatan data. Kita pilih min, median, sama modus. Di sini ada dispersi atau ukuran penyebaran. Ada standar deviasi, ada varians, ada rank, itu dicentang semua ya. Setelah itu, ini ntar ya, kita continue. Nah, di charts ini baru kita bisa buat histogramnya. Ini kalau mau buat bar chart, pie chart, dan histogram, kita pilih histogramnya. Nah, yang untuk ini maksudnya itu kita tampilin kurva yang kenormalannya itu biar kita tahu apakah dia menceng kanan atau menceng kiri atau simetri. Nah, setelah itu kita continue. Untuk ini kita abaikan dulu deh. Setelah itu kita nah, kalau ini display frekuensi tabel. Ini untuk tampilkan tabel frekuensinya. Kita tampilin juga boleh. Terus kita pencet OK. Nah, ini jadinya outputnya kan. Yang pertama nih ada statistik untuk variabel nilai n valid 28. Tadi kan data kita ada 28 kan. Artinya semua data telah terolah nih. Kalau di sini ada missingnya ada 0. Berarti semua data kita tadi udah terolah. Ini rata-ratanya 27,21. Ada standar error rata-rata
median, modus, dan seterusnya. Persentil 10, 25, 50, 75 ya. Itu bisa kita pakai buat pencarian 3 atau 5 angka itu, ya kan? Nah, yang kedua nih ada tabel distribusi frekuensinya nih. Yang pertama diurutin dari yang besar kan, dari kecil ke yang besar. Nih yang 5 nih frekuensinya ada 1 dan seterusnya sampai ada 28 total data kita kan. Dan yang terakhir, nah histogram. Ini adalah histogram kita yang, nah ini yang dimaksud nih, tampilkan kurva kenormalan tuh garis ini nih, ya kan. Nah ini bisa dijelasin nih nanti kalau di tugas nih, apakah dia simetri atau melenceng kanan atau melenceng kiri nih. Kalau ini relatif simetri ya, berarti data nilai tadi itu berdistribusi normal. Nih ada juga nih, ada rata-ratanya, standar deviasinya ada, banyak data kita 28. Udah ya. Nah, selain dari menu yang tadi deskriptif frekuensi tadi, bisa juga nih lewat sini nih. Analyze, deskriptif statistik yang explore. Nah, di sini nih kita masukin nilai itu ke dependent list. Yang ini karena ndak ada kan, ini aja. Nah, di statistik seperti biasa ini untuk menampilkan statistika deskriptifnya. Ini kalau outliers sama ini kalau persentil. Sementara deskriptif sama persentil dulu aja ya. Jadi kita pilih continue. Nah, setelah itu kita klik yang di plot. Nah, di plot ini ada stem and leaf sama histogram. Kita pilih dah dua-duanya. Setelah itu, nah ini ada box plot juga nih di sini nih. Karena dia faktornya bersama-sama, berarti ini nih, kan? Nah, normality plot with test. Nah, berarti di sini nanti ada uji kenormalannya nih. Di selain histogramnya nanti ada uji kenormalannya. Kita klik aja, terus kita continue. Nah, untuk ini kita abaikan dulu deh. Terus kita pilih OK. Nah, di sini nih mana hasilnya nih? Nah, nih. Yang pertama nih. Ringkasannya ini ya. Nah, ada dari variabel nilai tadi ada 28 data yang valid. Artinya semuanya telah terolah kan. Di sini ada tabel deskriptifnya, ada rata-ratanya, ada selang kepercayaan untuk rata-ratanya nih, ada batas bawah sama batas atasnya. Ini ada rata-rata terpangkas, ada median, ada varian, standar deviasi dan seterusnya itu. Ya. Nanti ini bisa dicari sendiri dan diinterpretasi ya untuk pencarian 3 atau 5 angka itu sambil dicoba ya. Nah, di sini ada persentil 5, persentil 10 dan seterusnya. Setelah itu di sini ada ini tes kenormalannya nih. Dia ada 2 tes nih, ada tes Kolmogorov-Smirnov sama tes Shapiro-Wilk. Nah, kalau uji kenormalan itu kan kita lihat signya ini kan. Kalau dia signya ini lebih dari tingkat signifikasi kita atau biasanya kita 0,05, berarti kesimpulannya data kita berdistribusi normal, ya kan? Nah, berarti ini kalau keduanya di kedua tes ini sama-sama lebih dari 0,05 kan, berarti data kita itu berdistribusi normal. Gitu ya. Nih. Setelah ini ada histogram. Ini histogram kita tadi karena kita pencet histogram ya. Cuman dia tidak kelihatan nih anunya. Kurva kenormalannya. Di sini ada bawahnya ada stem and leaf. Nah, di stem and leaf ini stem and leaf. Nah, bedanya stem and leaf sama histogram tuh enaknya kalau di stem and leaf nih dia kelihatan nih data aslinya nih. Di stem ini menunjukkan angka depannya, leaf ini satuannya puluhan ya kan, kalau di sini kasus kita kan. Nah, untuk di stemnya 0 frekuensinya ada 2 tuh, berarti data kita tuh ada 5 sama 8. Untuk di stem 1 ada 3 frekuensinya yaitu 10, 10 berarti kan 11, 11, 13 berarti 13, berarti ada 3 dan seterusnya. Nah, di stem and leaf ini juga bisa kita lihat nih, dia cenderung simetris atau enggak gitu. Kalau di sini kan bisa kita lihat nih, dia cenderung simetris, ya kan? Setelah itu ada Kiki plot. Nah, ini untuk kenormalan juga kan. Kalau dia cenderung membentuk garis lurus, berarti dia berdistribusi normal kan. Nih, ada box plot juga nih. Ingat, box plot itu adalah representasi dari pencarian 5 angka, ya enggak?
Di sini adalah nilai minimumnya, nih yang paling bawah nih nilai minimum. Di sini adalah kuartil pertama atau Q1. Di sini kuartil kedua atau nilai median. Di sini kuartil ketiga, yang di sini ada nilai maksimumnya. Dari sini juga bisa kita lihat nih, apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Ini kan kalau dia cenderung membagi atas sama bawahnya ini sama rata, berarti dia cenderung distribusinya normal, kan simetri kan? Tuh. Nah, ada satu lagi nih untuk buatnya nih. Kalau yang deskriptif kayaknya yang tadi aja deh. Nah, dari sini nih untuk pencarian 3 sama 5 angka ya. Terus satu lagi nih bisa juga lewat sini nih, graph, legasi dialog. Nah, ini ada bisa bar, 3D bar, dan seterusnya nih. Kalau mau buat box plot, pilih box plot. Kita pilih yang simple. Ini yang ini kan. Habis itu kita define variabelnya adalah nilai. Habis itu optionnya apa? Oh, sorry. Harusnya ini nih. Kita ubah yang ininya nih. Graph, aplikasi dialog yang box plotnya. Nah, yang ini nih, yang bawah, sorry. Ya, yang bawah yang kita pilih nih. Habis itu kita pilih define nilai. Habis itu optionnya apa? Oh, enggak. Kita abaikan dulu dah. Habis itu kita pilih oke. Nah, keluar nih box plotnya nih. Nih, kan sama kayak box yang atas tadi ya. Tinggal diinterpretasi aja, cuma nih langkah yang berbeda gitu. Histogram juga bisa nih dari sini, graph, legasi dialog yang histogram, yaitu nilai masukin ke sini. Oh, ini display normal curve ya. Itu kita oke. Ini kan keluar datanya kan. Nah, untuk jumlah batang nih sebenarnya bisa nih kita atur nih. Coba kalian coba ya. Coba deh gimana sambil dicoba. Bisa dimodifikasi nih. Ya. Nah, satu lagi ya, kita mau buat scatter plot. Nah, kalau scatter plot itu kan harus dua variabel tuh. Ada variabel X sama variabel Y. Ini di sini kayaknya ada contoh datanya X sama Y. Biasanya kalau kita mau regresi itu harus buat scatter plot juga kan untuk mengetahuinya. Diagram ini menggambarkan sebaran data dua variabel berpasangan. Biasanya digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara dua variabel. Diketahui contoh kasus nih, ada X sama Y. Langsung aja kita definisiin dulu. Nanti masuk ke variabel view, definisiin X sama Y. X-nya tadi, oh yang Y-nya itu 2 angka di belakang koma ya. Berarti yang di sini kita setting 0 aja. Di sini 0, di sini 2. Ini kita ubah ke nominal. Ini juga nominal. Habis itu kita masuk ke data view. Nah, masukin aja nih. Nih, tar dulu udah di copy. Nah, ini karena udah saya input ya, tinggal di copy. Nah, untuk kayak gini kalian boleh dibuka apa yang baru, halaman baru, atau salah jadi satu juga boleh. Ntar, nah udah kan, kalau udah ke copy. Kalau mau buat scatter plot tadi kan ada nih dari sini nih, legasi dialog, scatter atau dot. Kita pilih yang simple, kita define. Nah, yang Y masukin ke Y, yang X masukin ke X, ya kan? Yang di sini kita, oh udah kita abaikan aja deh. Kita oke. Nah, keluar tuh. Nah, ini variabel X, yang sebelah sini nih variabel Y. Ini kan bisa kita simpulkan nih. Ternyata semakin tinggi nilai Y, semakin kecil nilai X, ya kan? Jadi dia berbanding terbalik. Dan dia bisa tuh didekati dengan kurva linear nih. Ya kan cenderung linear ya.
Nah, kira-kira kalau untuk eksplorasi data kayaknya itu dulu dah. Nah, untuk yang ini kita udah ya tadi tuh. Ini sama nih yang ini. Untuk pencarian 3 angka nih. Nah, untuk cari 5 angka, kalian harus bisa cari kuartilnya, nilai minimum, maksimumnya. Kan? Untuk 5 angka. Ini yang representasi dari box plot ya. 3 angka. Nah, ini di bawahnya ada latihan nih. Sambil dicoba-coba ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyain di grup. Nanti ada Kak Silvi, ada Bu Nurul, ada Bu Lisa juga yang mungkin bisa jawab. Dah, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Semangat.